Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sidang Jemaat. Selamat berbahagia dan bersukacita bagi kita di pagi hari ini. Kita bersama-sama akan mendengarkan renungan pagi Ragi Jemaat GKI Banjarbaru. Bapak Ibu Saudara, untuk menyiapkan hati dan pendengaran kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan menjadi suluh pelita bagi kehidupan kami, sumber kekuatan pengharapan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Karena kami menyadari kami selalu membutuhkan Tuhan untuk menuntun hidup dan kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang membawa renungan pagi pada saat ini. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan seturut dan sesuai dengan maksud, tujuan, dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan yang siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang kekasih, firman Tuhan di pagi hari ini didasari oleh perjanjian baru kitab Wahyu, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19. Dengan judul perikop Sangkakala yang ke-7, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Demikian firman Tuhan. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guruk dan gempa bumi dan hujan es lebat. Demikian firman Tuhan. Sidang jemaat Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi menarik bagi kita untuk memahami Wahyu pasal 15, pasal 11 ayat 15 sampai dengan 19 ini. Kisahnya demikian saya ceritakan. Ada seorang anak yang tinggal di sebuah desa di dekat hutan. Pada suatu hari ia menemukan seekor anak singa yang diperkirakan baru saja dilahirkan, namun ditinggalkan oleh induknya begitu saja tanpa diketahui apa yang menjadi penyebabnya. Anak itu kemudian merawat, membesarkan singa tersebut dengan baik. Setiap hari ia memberi makan dan bermain-main dengan anak singa yang sekarang menjadi sahabatnya. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berlalu, dan tahun demi tahun berlalu. Sang anak singa ini kemudian tumbuh menjadi seekor singa yang kuat dan gagah serta perkasa. Dan pada suatu hari, sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ketika si anak
yang juga telah tumbuh menjadi seorang pemuda, dan singanya berjalan-jalan di hutan. Tiba-tiba ada seekor ular besar yang berbisa kemudian menyerang sang anak itu dari atas dahan pohon. Ya, menyerang si anak itu dari atas dahan pohon. Tentu saja dengan sigap kemudian singa yang menjadi sahabatnya itu sigap berbalik menyerang ular tersebut. Lalu terjadilah perkelahian yang sengit antara singa dan ular. Sampai kemudian akhirnya sang singa memenangkan pertarungan itu dan si pemuda itu berhasil diselamatkan. Dan di sini anak singa yang dulunya lemah, kecil, tak berdaya, sekarang telah berubah menjadi singa yang menjadi pembela, sangat kuat dan menjadi pelindung si pemuda. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian pula halnya, ya. Ilustrasi ini hendak kita maknai, kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa saat Tuhan Yesus datang pertama kalinya, Ia datang sebagai anak manusia yang hina di kandang domba, sebagai bayi yang tidak berdaya. Tetapi kemudian kedatangannya yang kedua kali yang telah dibuatkan oleh firman Tuhan, Ia akan datang sebagai hakim dan raja. Yesus akan datang sebagai hakim dan raja untuk mengangkat dan menyelamatkan kita yang percaya. Di sini kita melihat Ia dulu bagaikan singa muda yang mengorbankan dirinya, tapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, Ia datang sebagai hakim dan raja. Dan saudara, ya, penggambaran mengenai bagaimana Tuhan Yesus datang sebagai hakim dan raja ini terlihat dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Kita melihat dalam bacaan kita, Bapak Ibu dan Saudara, ya, pada saat sangkakala yang ketujuh itu ditiup, sosok pribadi yang maha kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu datang ke tengah-tengah dunia. Kita melihat Bapak Ibu dan Saudara, ya, ketika Ia datang, ketika Tuhan Yesus datang, maka sungguh terjadi peristiwa-peristiwa yang menakjubkan terdengar. Ada suara-suara yang nyaring di surga yang memuliakan Kristus karena pemerintahannya. Kita sudah baca ayatnya yang ke-15 tadi. Dan selanjutnya 24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah pun memuji-muji Allah yang memerintah sebagai raja. Lihat dalam ayat kita, ayat 16 sampai dengan 18. Ditambah lagi kemudian Yohanes melihat, Bapak Ibu Saudara, bait Allah terbuka dan terlihatlah tabut perjanjian Allah, ayat 19. Dan kita tahu Bapak Ibu dan Saudara, ya, dalam perjanjian lama bahwa tabut Allah itu adalah simbol kehadiran Allah dan juga gambaran kesetiaan Allah terhadap umatnya atau kepada umatnya. Lalu disusul dengan kilat, gurub, gempa, dan hujan es yang sangat lebat. Dan semuanya itu, ya, semua yang terjadi ketika bait Allah terbuka memperlihatkan bahwa Allah hadir bagi kita dan Ia sangat berkuasa. Ia hadir dengan kekuasaan dan penghakimannya. Saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, para pembaca kitab Wahyu sekali lagi adalah mula-mula adalah orang-orang Kristen di jemaat mula-mula pada saat itu. Dan sebagai jemaat mula-mula, mereka mengalami penderitaan karena iman mereka. Mereka mengalami penindasan karena kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Mereka dianiaya, dibenci, disiksa, bahkan hendak dibunuh. Namun kemudian pemahaman bahwa Yesus Kristus adalah penguasa mutlak di dalam semesta ini tentu memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Mereka yang mengalami penderitaan,
karena iman mereka kepada Kristus, diyakini bahwa Yesus Kristus adalah kunci keselamatan yang kekal. Dia adalah hakim dan raja yang menyelamatkan, baik bagi mereka pada saat itu, membebaskan mereka, dan juga akan membawa mereka pada saat yang akan datang, yaitu pembebasan yang kekal, bahkan keselamatan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemahaman bahwa Kristus berkuasa sebagai hakim dan raja yang kuat, yang berkuasa ini pada kesempatan kehidupan kita pada saat ini, ya, dalam menjalani kehidupan ini juga adalah kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita saat ini. Kita, Bapak Ibu Saudara, juga tidak luput mengalami rupa-rupa penderitaan. Bahkan mungkin pada saat ini, ya, melihat perkembangan dunia pada saat ini, kita dilanda oleh kekhawatiran. Kita merasa khawatir karena perkembangan zaman yang terus memperlihatkan kemerosotan. Bahkan kita hidup di tengah pandemi COVID-19 yang belum jelas kapan usainya, kapan berhentinya, kapan selesainya, kapan kita bisa menikmati kehidupan yang bebas, kita bisa hidup dengan sukacita seperti semula sebelum pandemi COVID-19 ini melanda kita. Demikian pula masalah-masalah hidup kita juga banyak dan bisa tidak pernah usai. Namun kemudian Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus melihat bagian firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kita tahu melalui bagian firman Tuhan ini bahwa Yesus Kristus Tuhan kita itu berkuasa mutlak. Ia bagaikan singa yang kuat yang selalu melindungi kita. Bahkan ia jauh lebih kuat dan berkuasa melebihi cerita ilustrasi saya tadi yang mampu melindungi. Ia jauh lebih berkuasa dari itu karena dia adalah Alfa dan Omega yang jauh berkuasa mutlak atas seluruh kehidupan. Nah, karena itu Saudara, mari kita percayakan perlindungannya kepada kita. Ia setia menyertai kita. Karena itu mari kita jalani kehidupan ini dengan keyakinan Bapak Ibu Saudara bahwa Allah Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Ia selalu membawa dan menyediakan tempat bagi kita, baik di saat ini dalam kehidupan kita, bahkan di saat nanti ketika ia datang yang kedua kali. Ia selalu membawa kita dalam kesukacitaan. Karena itu mari jalani hari ini dengan keyakinan bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang kedatangannya kita nantikan dan rindukan untuk membawa kita ke dalam anugerah kekal dalam kehidupan kita. Mari senantiasa meyakini kasih dan pemeliharaan Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat, mari kita mengarahkan hati kita, kita datang dalam doa, kita sama-sama berdoa pada pagi hari ini. Kami datang padamu ya Bapa, mengucapkan syukur dan terima kasih. Terima kasih bahwa Engkau telah menjaga, melindungi, memelihara kami sepanjang malam. Kami boleh beristirahat, membaringkan tubuh kami yang letih dan lelah, dan kami telah dibangunkan di pagi hari ini. Dan sejenak kami mengarahkan hati dan sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu dari kitab Wahyu menguatkan kami seantero umat-Mu dan siapapun kami yang percaya, agar senantiasa Tuhan yang Maha Kuasa yang penuh kasih itu mengasihi kehidupan kami, menjaga, melindungi kami. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan iman kami Tuhan. Karena itu terima kasih atas kesempatan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dan kami boleh jalani hari ini dengan kasih dan setia Tuhan. Karena itu Bapak, sebelum kami melangkah dalam berbagai aktivitas kami, baik dalam keluarga rumah tangga maupun ketika kami melangkahkan kaki keluar dari rumah tangga kami mohon penyertaan Tuhan agar hadir memberkati kami. Yalah Bapa di sorga, berkatilah kami sekalian jemaat-Mu yang ada di kawasan Resort Banjarbaru, di jemaat secara khusus jemaat Banjarbaru ini Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hari ini kepadamu, bahkan sepanjang hari-hari yang akan kami lalui lewati.
Mohon penyertaan Tuhan agar memberikan kesehatan, kekuatan. Mohon penyertaan Tuhan agar memberi kasih dan berkat kepada kami, agar kami senantiasa dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Berkati kami ketika kami bekerja hari ini Bapa, dengan rupa-rupa tugas dan pekerjaan kami. Biarlah senantiasa jadi berkat dalam kehidupan kami, baik langsung kami terima hari ini maupun hari-hari yang akan datang. Berikan kami kemampuan untuk menjalankan segala sesuatu agar berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kami dalam rumah tangga, ya Bapa, sebagai orang tua, ayah, ibu, anak. Berkati kami dalam memimpin, membimbing, mengasihi, mencintai. Berkati kami yang menghadapi rupa-rupa tantangan, bahkan pergumulan serta masalah. Kami yakin bersama dengan Tuhan selalu ada sukacita dan jalan keluar. Berkati pula kami jemaat-Mu, ya Tuhan, yang dalam keadaan sakit dan lemah. Tuhan menuntun, membimbing, memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Obat-obatan yang kami pakai minum, memberi pemulihan kepada kami, agar kami kembali sehat, kuat, dan dapat menjalankan aktivitas. Berkati anak-anak kami, ya Tuhan, yang melanjutkan pendidikan mereka. Ada yang sekolah tatap muka, ada yang masih secara online. Biarlah Engkau, ya Tuhan, terus memberkati mereka, memberikan hikmat, akal budi, kepintaran, kecerdasan, bahkan kemampuan untuk menyelesaikan pendidikan mereka dan masuk dunia kerja. Berkati muda-mudi kami, ya Tuhan, yang sudah bekerja, sudah berusaha. Mereka menjadi masa depan keluarga. Kiranya Tuhan berkati dan berikan mereka kekuatan, bahkan pengharapan, bahkan juga masa depan yang baik. Bahkan juga ketika mereka siap membentuk keluarga rumah tangga, pun Tuhan menyediakan yang terbaik bagi mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh kehidupan kami. Hari lepas hari hanya ke dalam tangan Tuhan saja untuk diberkati, untuk dipimpin, dibimbing. Berkati gereja Tuhan, berkati kami yang melayani di gereja, di resort Banjarbaru dan jemaat-jemaat ini Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan kepada kami para hamba-hamba-Mu, majelis jemaat, majelis resort, agar senantiasa dikuatkan untuk melayani. Berkati para pendeta, para tenaga sukarela, dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan melalui kehidupan mereka yang diserahkan buat Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati mereka. Bapak, terima kasih. Kami juga serahkan harapan dan doa kami buat bangsa negara kami, pemerintah kami. Kami hidup di tengah-tengah kehidupan berbangsa bernegara, bahkan di tengah masyarakat yang dimana kami tinggal dan diam. Tuhan memberi kami kekuatan, kesehatan, bahkan kemampuan untuk hidup bersama dengan orang lain, bahkan jadi berkat. Kepada orang-orang yang pada saat ini membutuhkan ulang tangan kasih Tuhan, biarlah tangan kasih-Mu boleh mereka rasakan. Dan Tuhan menghadirkan berkat bagi kami, sehingga kami pun dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Bapa, terima kasih. Kami hanya berseru dan berharap kepada-Mu dalam kehidupan ini. Karena itu apa yang boleh kami minta pohonkan pada pagi hari ini, yang belum sempurna ini, Tuhan kiranya menyempurnakannya dan hadir bagi setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Seru dan doa kami di pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menyerahkannya. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.